Sistem pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran di video ini yaitu memahami fungsi utama sistem pernafasan, memahami struktur dan fungsi organ pernapasan, memahami mekanisme kerja pernapasan pada manusia, dan mengetahui gangguan pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Ini penting untuk menyediakan energi yang diperlukan oleh tubuh. Fungsi utama sistem pernapasan yaitu mengambil oksigen dari udara, membuang karbon dioksida dari tubuh, dan membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Berikut anatomi sistem pernafasan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pernafasan bagian atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Yang kedua, sistem pernafasan bagian bawah terdiri dari trakea, paru-paru, dan bronkus. Hidung berfungsi menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Sedangkan rongga hidung memiliki bulu-bulu halus dan lendir untuk menyaring debu. Berikutnya faring. Tenggorokan atau faring adalah saluran udara dan makanan yang berfungsi sebagai titik pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Faring terletak di belakang hidung dan mulut, menghubungkan keduanya ke laring dan esofagus yang berada di belakangnya. Bagian ini memungkinkan kamu untuk mengarahkan udara ke saluran pernapasan dan makanan ke saluran pencernaan. Berikutnya yaitu laring atau kotak suara. Laring terletak di leher, di antara faring dan trakea. Fungsinya untuk menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewatinya. Selain itu, laring juga berfungsi sebagai katup udara yang membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke dalam saluran pernafasan. Berikutnya yaitu trakea, terletak di bawah laring, memanjang ke bawah sebelum bercabang menjadi dua bronkus yang menuju ke paru-paru. Trakea ini terletak di depan esofagus dan memanjang dari leher ke dada. Organ ini memiliki cincin tulang rawan yang melapisi dindingnya. Cincin tulang rawan ini menopang struktur trakea selama proses inspirasi. Hal ini menjaga saluran udara tetap terbuka sehingga aliran udara tetap lancar. Berikutnya yaitu bronkus. Bronkus terletak tepat di bawah trakea di mana mereka bercabang ke kiri dan ke kanan menuju masing-masing paru-paru. Bronkiolus adalah cabang lanjutan dari bronkus yang menyebar di dalam jaringan paru-paru. Bronkus dan bronkiolus membawa udara ke dalam paru-paru. Keduanya juga dilengkapi dengan rambut halus dan lendir yang berfungsi membersihkan udara dari partikel asing. Terakhir yaitu paru-paru. Organ utama dalam sistem pernafasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas adalah paru-paru. Di dalamnya, oksigen yang masuk dari udara akan darah amil dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh dibuang ke udara saat kita menghembuskan nafas. Pertanyaan pertama, apa fungsi utama dari sistem pernafasan? Benar, jawabannya C, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaan kedua, apa nama organ utama dalam sistem pernapasan manusia? Benar, jawabannya C, paru-paru. Pertanyaan ketiga, organ pernapasan yang sering juga disebut sebagai kotak suara karena berperan dalam menghasilkan suara adalah? Benar, jawabannya B, laring. Pertanyaan keempat, trakea memiliki struktur cincin tulang rawan yang berfungsi untuk? Benar, jawabannya B, menjaga saluran udara tetap terbuka. Pertanyaan kelima, organ yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut serta di atas laring adalah? Benar,
jawabannya C, yaitu faring. Setelah mengetahui sistem pernapasan pada manusia, kita juga perlu mengetahui gangguan pernapasan pada manusia. Apa saja gangguan pernapasan pada manusia? Yang pertama, flu. Flu atau influenza disebabkan oleh infeksi virus influenza yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus menyebar melalui udara atau percikan liur. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, dan pilek hingga bersin-bersin. Yang kedua, asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak napas akibat peradangan yang mempengaruhi fungsi paru-paru dan penyempitan saluran napas. Asma juga dapat terjadi akibat faktor keturunan. Ketiga, bronkitis. Bronkitis dapat menyebabkan peradangan pada bagian bronkus. Gejalanya meliputi batuk berdahak, demam ringan, nyeri bagian dada, dan tubuh panas dingin. Yang keempat, tuberkulosis. TBC paru adalah bentuk TBC yang paling umum dan menyerang organ paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara, terutama saat penderita batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Gejalanya yaitu batuk berkepanjangan lebih dari 3 minggu, batuk berdarah atau dahak bercampur darah, dan nyeri dada saat bernapas atau batuk. Yang kelima, sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan saat tidur karena penyumbatan saluran napas bagian atas. Ditandai oleh berhentinya napas beberapa detik, gejalanya meliputi sering terbangun di malam hari dan mengorok keras. Yang keenam, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan pembentukan cairan dalam rongga paru-paru. Gejalanya meliputi batuk berdahak, sesak napas, demam, kelelahan, dan nyeri dada. Dan yang ketujuh, hiperventilasi. Hiperventilasi terjadi karena seseorang mengambil napas lebih cepat dan lebih dalam dari biasanya. Dapat disebabkan oleh kecemasan dan stres. Gejalanya meliputi denyut jantung cepat, sesak napas, dan pusing. Berikut beberapa cara menjaga kesehatan organ pernapasan. 1. Mengonsumsi makanan bergizi. 2. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. 3. Berolahraga secara rutin dan istirahat yang cukup. 4. Menggunakan masker ketika terpapar polusi udara. Dan yang terakhir, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin.